tadi ya 1000 hari pertama kehidupan ya, karena itu menentukan kualitas manusia Indonesia sebetulnya ya. Jadi otak itu mulai terbentuk mulai saat pembuahan. Artinya kalau kita mau punya anak yang bagus ya, sebelum hamil pun harus sudah siap gitu. Siap fisik, jasmani, rohani gitu ya. Kemudian pada masa kehamilan juga harus diperhatikan ya, dan itu kan sudah ada di semua panduan, udah ada mulai dari puskesmas, rumah sakit tipe D, tipe C itu udah jelas ya. Nah setelah anak itu lahir, ASI adalah nomor 1 ya, ASI eksklusif sampai 6 bulan itu harus dilanjutkan dengan MPASI. Jangan lupa nutrisi itu penting banget, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC berbagi stage for the real expert, masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Dan malam ini malam Sabtu ya. Malam Sabtu, malam Kamis ya. Wah, gua udah kelewatan 2 hari. Malam Kamis dan kita akan berbincang-bincang tentang pediatrik neurologi. Tapi sebelum itu saya panggil dulu nih pendamping setia saya, Dr. Siti Nadiro atau biasa dipanggil Dr. Ipo. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam warahmatullahi dokter. Gimana, Po? Selamat malam, Dok. Baru nyampe rumah? Iya. Oh, baru nyampe Ketahuan ya, rumah. Dok? Ketahuan. Iya. Tapi udah wangi kan ya? Alhamdulillah. Walaupun nggak kecium juga kalau di sini mah. Nyampe rumah kan harus ritual biasa, Dok, karena pandemi, ritual bersih-bersih baru deket sama anak. Oh. Alhamdulillah. Langsung buka laptop nih, Dok, jadi belajar lagi sama Tracy. Oke, sip. Oke. Nah, kita nih tamu malam ini istimewa sekali karena ini adalah guru saya, kakak kelas saya ya. Beliau adalah Dr. Setio Hadriastuti, spesialis anak konsultan. Beliau adalah konsultan neurologi anak ya di FKUI, menjalani pendidikan dokter umum di tahun 91, lalu kemudian spesialis anak di tahun 2002 di FKUI, lalu kemudian konsultan neurologi anak di tahun 2008, juga menjadi doktor nih di tahun 2013 di FKUI juga, dan sekarang merupakan staf divisi neurologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Banyak banget nih jabatannya, tapi saya sebutin satu-satu aja ya. Sekarang adalah pengurus harian Kolegium Ilmu Kesehatan Anak dan wakil ketua IDAI Jaya, dan juga beberapa organisasi regional dan internasional ya. Juga sebagai anggota EKK Neurologi IDAI. Ada EOKNA, IKNA, dan EPNS itu organisasi regional dan internasional neurologi anak. Dan kita sambut aja deh ya. Saya manggilnya Mbak Handri. Assalamualaikum Dr. Handri. Waalaikumsalam. So panggil dokter kali. Iya, pertamanya doang. Oke, Mbak, gimana kabar Mbak? Udah lama nih nggak ketemu ya. Sekali ketemu langsung ditembak. Iya, nggak apa-apa. Baik, kabar baik ya. Kangen ya, udah nggak ada simposium offline. Iya. Dan banyak juga memang sekarang pakai Zoom gitu, webinar gitu, orang kadang-kadang jenuh, sehingga kita memang kadang-kadang butuh suatu media ya yang relatif nyantai tapi ilmunya dapat ya, kayak podcast ini. Oke Mbak, langsung aja. Ya. Pada saat aku kontak Mbak Handri ya, Mbak, kita ngomongin apa nih? Kita ngomongin aja deh tentang bedanya antara pediatrik neurologi dengan pediatrik dewasa. Artinya apa sih bedanya antara anak dan dewasa gitu dalam hal saraf ya, karena Mbak Handri kan konsultan neurologi anak. Oke, silakan Mbak. Ya, jadi anak itu kan bukan manusia dewasa ukuran mini ya. Demikian juga dengan otaknya. Jadi bedanya adalah otak anak itu dia adalah developing brain ya. Jadi mulai dari masa pembuahan, terus lahir, nah habis itu dia pesat banget tuh pertumbuhannya, perkembangannya otaknya ya. Sampai usia 2 tahun, makanya dibilang 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Nah itu bedanya ya. Habis itu 2 sampai 5 tahun dia masih berkembang tapi tidak secepat dari pembuahan sampai 2 tahun. Terus 5 tahun sampai 18 tahun juga masih berkembang terus tentu, tapi juga percepatannya makin turun. Artinya dia adalah developing brain ya.
Di satu sisi positifnya adalah dia sangat plastisitas, artinya kita kasih apapun ke anak itu dia nyerapnya cepet gitu ya. Makanya kalau ngajarin sesuatu kan kayak hafiz segala macam kan, bagusnya dari balita ya, karena itu tadi dia menyerap dengan sangat cepat, mempelajari dengan sangat cepat dan itu sangat kuat memorinya gitu ya. Nah, tapi di lain pihak negatifnya adalah dia sangat vulnerable, sangat rentan. Ya, dia misalnya kena infeksi, bisa kena infeksi ke otak, kalau perdarahan di kepala juga jadi akibatnya kerusakan jaringan otaknya juga bisa lebih parah. Makin kecil dia kena, ya gejala sisanya juga makin berat. Nah, kalau orang dewasa kan dia otaknya perkembangannya udah selesai gitu ya. Jadi kalau ada masalah itu berarti adalah suatu proses degeneratif atau proses-proses penyakit kronis lain, misalnya stroke karena hipertensi dan sebagainya. Nah, tapi penyakit-penyakitnya juga beda nih. Misalnya kejang gitu ya. Kejang pada anak itu mayoritas karena kejang demam, yang dia adalah karena faktor genetik, yang sebagian besar juga benign, nanti hilang sendiri. Kalau kejang pada dewasa ya urusannya panjang, bisa tumor, bisa perkapuran, bisa stroke gitu. Iya, oke. Walaupun memang misalnya tumor juga bisa terjadi ya pada anak ya, tapi itu relatif jarang ya untuk menyebabkan kejang seperti itu. Jadi tadi ada 3 fase ya, kalau aku nggak salah nangkep, Mbak. Fase apa aja, Mbak, yang sampai di umur 2 tahun, lalu kemudian 2 sampai 5 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 sampai 18 tahun. 5 sampai 18 tahun. Jadi memang di bidang neurologi pun itu termasuk target yang bergerak nih anak nih, Po. Ya, gitu ya. Waduh, jadi memang seru kalau misalnya, akhirnya aku bilang waktu itu ngojok-ngojokin Ipo. Telat tapi ngojok-ngojokin. Oke, Po. Sebelum aku tanya, aku sih pertanyaannya banyak banget, tapi silakan dulu Ipo. Oke, pengalaman itu kalau misalnya anak kecil yang bayi, misalnya dia jatuh dari tempat tidur ke bawah, beberapa kali kok itu aman-aman aja ya, Dok. Alhamdulillah sih aman-aman aja tanpa ada kita lihat paling jatuh, padahal kalau jatuh pasti badan dan kepala juga. Sekali, kadang sebulan sekali. Ya rata-rata dia itu menurut saya ya, anak kecil yang jatuh kepalanya terkena terbentur itu relatif aman, kecuali ada sesuatu ya benjol. Tapi kalau relatif nggak ada apa-apa tuh kayaknya aman. Sama ini, Dok, itu usia anggap 1 sampai 3 bulanan ya, Dok, di bawah setahun. Tapi ada juga yang sudah mulai jalan, dia sering jalan tapi kadang-kadang jatuh kepalanya kena, itu kok juga aman ya. Itu karena apa ya, Dok? Kalau saya lihat tuh ternyata anak kecil itu kalau jatuh aman ya. Kalau kita yang jatuh pasti sudah sakit. Maksudnya biarin aja jatuh gitu. Enggak, kita pasti enggak membiarkan, tapi kalau kita jatuh itu alhamdulillah aman gitu loh, Dok. Relatif lebih aman dibanding dewasa gitu. Kalau dewasa jatuh langsung kayak parah gitu ya. Iya, betul. Apakah begitu, Mbak Adri? Ya, jadi gini, Allah itu maha besar ya. Jadi otak itu adalah organ terpenting di badan kita selain jantung ya. Jadi konsumsi oksigen, darah itu adalah mayoritas prioritas jantung sama otak. Oleh karena itu Allah itu melindungi otak itu dengan berbagai macam struktur. Satu, cairan otak ya untuk menahan goncangan. Kedua, tulang kepala, tulang tengkorak kita ini tebal gitu ya, terutama bagian depan ya, sama belakang sebetulnya. Tapi paling tebal adalah depan. Kenapa depan? Karena depan dia melindungi lobus frontal. Lobus frontal itu adalah bagian otak yang paling krusial ya, yang menandakan bahwa dia adalah seorang makhluk yang paling tinggi derajatnya, fungsi berpikir, kemudian mengambil keputusan dan sebagainya ya. Jadi nggak usah takut gitu. Nah, trauma kepala itu kan ringan, sedang, berat ya. Nah itu sangat tergantung dari mekanisme trauma itu sendiri. Yang bahaya itu adalah kalau jatuh dari ketinggian ya, lebih dari 1,5 atau 2 meter. Atau kecelakaan lalu lintas ya. Jadi nggak semua benturan kepala itu bisa bikin kita heboh gitu, enggak ya. Jadi contohnya anak jatuh dari tempat tidur. Tempat tidur berapa senti sih? 50 cm dong. Ya, atau kalau kasurnya di bawah apalagi ya. Nah, terus juga Allah itu menciptakan refleks perlindungan, proteksi buat bayi, sekalipun dia udah punya refleks proteksi. Jadi anak di atas 9 bulan itu udah punya reaksi namanya parachute sign. Jadi jadi kalau kalau ini badan anak ya, kita gituin tiba-tiba ya seperti mau jatuh, maka dia akan refleks akan tek gitu.
Itu ada parachute sign. Dia untuk mencegah supaya kepalanya tidak terbentur sesuatu ketika jatuh. Ya. Jadi kalau ada pasien datang, dok anak saya baru datang nih, baru jatuh gitu ya. Saya lihat umurnya 10-11 bulan, ya saya sih nggak terlalu khawatir, parachute sign-nya sudah jalan. Kecuali dia kurang dari 6 bulan. Ya. Tapi tadi tentu kalau jatuh dari tempat tidur kan tadi tingginya cuma 50 cm. Demikian juga kalau dia terpeleset. Berapa tuh sih tinggi anak umur setahun coba? Paling cuma 90 cm kan. Nah, tapi kecuali lantai rumah kita tuh marmer. Keras. Kalau keramik sih nggak begitu. Yang keramik, yang keras itu lagi granit. Nah, atasnya adalah marmer. Makanya kalau punya rumah biasa-biasa aja, nggak usah. Tapi artinya kita tetap mencegah supaya jangan terjadi itu ya. Tapi kalau misalnya terjadi itu juga jangan terlalu khawatir ya, Mbak. Tapi gini, Mbak, kalau misalnya udah gede kayak saya ini kan paling kalau gemes kan dicubit pipinya doang ya kan. Tapi kalau bayi kan yang ada second baby syndrome tuh, Mbak, yang nah, itu gimana itu sebetulnya? Iya, jadi kepala bayi itu adalah dia relatif proporsinya akan lebih besar ketimbang badan sama anggota tubuhnya kan? Ya. Oke. Sedangkan lehernya itu belum stabil betul gitu. Nah, kita gini-giniin itu kayak kita mengocok kepalanya dia gitu. Itulah yang disebut sebagai shaken baby syndrome atau kita umbul-umbul gini ya. Nah, jadi itu karena tulang lehernya belum stabil betul gitu. Oke. Nah, artinya second baby syndrome itu akan bisa terjadi tadi ya di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan masih mungkin? Ya, kalau leher tegak itu kan 4 bulan ke atas ya, tapi rata-rata sih bayi kecil yang bisa seperti itu. Oke. Sorry, aku itu dulu ya, mute ya Po ya, karena ada suara ya. Nah, oke, Mbak, kita lanjutkan. Kalau misalnya demikian, dari 0 sampai 2 tahun, sebetulnya apa yang terjadi di dalam persarafan anak kita masuk ke dalam lagi nih, Mbak? Oke, jadi mayoritas perkembangan otak anak itu terjadi pada saat di dalam kandungan ibunya, ya. Ada mayoritas proses perkembangan otak, ya. Nah, begitu anak itu lahir, yang masih bisa berproses, yang masih bisa kita intervensi adalah satu, pembentukan selubung saraf ya atau mielin ya, saya bahasakan awam selubung saraf ya. Nah, selubung saraf itu atau mielin itu tugasnya adalah untuk mempercepat arus informasi di sel-sel saraf di otak kita itu loh yang jumlahnya triliunan. Ya, itu satu. Kedua juga pembentukan sinaps. Jadi sinaps itu adalah sambungan antar sel saraf di otak kita. Nah, di sinaps tersebut ada yang disebut sebagai sinap celah sinap. Itu adalah tempat neurotransmitter atau zat kimia yang mengatur semua fungsi otak kita ya. Jadi ada neurotransmitter buat belajar, buat mengingat, buat bergerak dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga terjadi percabangan itu dendrit. Dendrit itu adalah bagian dari sel saraf yang fungsinya menerima informasi dari sel saraf yang lain. Jadi itu semacam kayak jaringan kereta gitu loh ya. Nah, itulah yang masih bisa berproses. Nah, itu dipengaruhi oleh nutrisi yang baik, juga stimulasi ya. Dari 0 sampai 2 tahun itu kan perkembangannya pesat. Itu sebagai seorang dokter anak kita bisa lihat bahwa lingkar kepala tuh ya kan kalau dari 0 sampai 2 tahun tuh cepet banget tuh grafiknya kan. Terutama dalam bulan-bulan pertama kehidupan sampai umur setahun. Oke. Ini menarik nih, Mbak. Lingkar kepala kan akan membesar. Ya. Tetapi apakah kecerdasan selalu berbanding lurus dengan lingkar kepala? Ya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Itu kan secara makro ya, secara kasat mata aja. Tapi IQ itu tergantung dari genetik juga. Ya, jangan lupa genetik, nutrisi sama faktor-faktor lingkungan juga. Jadi bukan tergantung sama volumenya ya semata ya. Juga. Oh tuh Po, bukan berarti kalau otaknya besar terus kemudian jadi lebih pintar. Silakan Po, kalau ada pertanyaan. Iya dok, nanya lagi dokter, kan biasanya kalau anak kecil yang kita khawatirkan itu kan kejang demam ya dok, kalau demam tinggi takut nih kejang nih. Nah, alhamdulillah sih
anak saya sih nggak nyampe ya dok, cuma anaknya teman saya tuh dok, jadi dia demam sampai 40 dia kejang, langsung lah pasti ke IGD rumah sakit rawat. Cuma kalau sekali aja kan dia tanpa ada gangguan, sehat lagi bagus. Cuma pernah saya nemuin kasus tuh dok, jadi dia awalnya kejang demam, tapi karena tidak tertangani terus kejangnya itu nggak berhenti sampai kayak diagnosisnya jadi berubah jadi meningitis. Dan sampai sembuh pun ini pasien tidak bisa kembali lagi normal seperti biasa. Jadi kayak ada kemunduran gitu loh dok. Gejala sisa ya. Iya, itu gimana dok? Mencegah jangan sampai kesananya untuk kita hati-hati. Ya. Oke. Jadi kapan kita mengkhawatirkan satu bentuk kejang, apakah itu kejang demam ataukah kejang yang lebih serius, Mbak? Gitu. Oke. Jadi memang penyebab kejang yang paling sering pada anak itu adalah kejang demam, yaitu penyakit anak-anak deh. Nah, tapi kejang demam ini adalah penyebabnya faktor genetik sebetulnya ya. Jadi kalau satu keluarga besar itu kalau dirunut-runut 3 generasi pasti ada yang kejang demam, ada yang kejang demam plus kejang tanpa demam sekali, ada juga yang kejang demam plus nantinya jadi epilepsi. Jadi itu karena memang faktor genetik yang mengatur membran sel saraf kita ya. Nah, cuman kalau kejang demam ini memang sebetulnya ringan aja. Dia hilang usia 5 sampai 6 tahun udah hilang, nggak ada gejala sisa apapun ya. Bedanya kejang demam sama meningitis beda banget ya. Jadi kalau kejang demam itu kejangnya terutama mayoritas terjadi dalam 24 jam pertama dia demam. Jadi misalnya demam pagi gitu ya, nanti kejangnya tuh siang gitu atau 2 jam kemudian. Nah, kalau meningitis tidak seperti itu. Meningitis itu kan perlu proses ya. Kumannya untuk sampai ke otak itu perlu waktu kan. Nah, biasanya dia kejangnya akan terjadi setelah demam sekitar 3 hari ya. Gejalanya juga beda. Kalau kejang demam itu habis kejang ya udah anaknya normal-normal aja, main lagi, ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau meningitis tentu habis kejang dia bisa tidak sadar ya atau irritable ya artinya dia nggak seperti biasanya lah gitu. Nggak seperti anak sehat pada umumnya gitu. Ya, jadi beda banget. Ada batasan usia Mbak di mana maksimal satu anak itu berusia sekian yang kemudian ini masih bisa dianggap kejang demam gitu. Iya tadi umur 5 sampai 6 tahun ya, mayoritas sih 6 tahun udah enggak ya. Tapi ada juga yang namanya febrile seizure plus atau kejang demam plus. Itu di atas 6 tahun dia masih ada juga kejang demam gitu. Tapi itu jarang banget secara epidemiologi. Baik. Jadi artinya itu juga salah satu yang bedain nih kalau anak misalnya dia di bawah 6 tahun dia kejang terus disertai demam, ya kejang demam biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya dewasa nggak mungkin, biasanya gitu ya. Kalau anak di atas 6 tahun masih ada kejang plus demam, kita tanya dulu pernah kejang demam nggak atau keluarga kita kejang demam nggak? Kalau sama sekali nggak ada, yang kita pikirin pertama adalah infeksi otak seperti meningitis tadi. Harus disingkirin dulu gitu. Sampai umur 2 tahun itu terjadi pembentukan persarafan, tadi ada mielin, lalu kemudian neurotransmitternya ya, kemudian dendrit segala macam. Terus proses apa yang kemudian terjadi di usia sampai 5 tahun tadi? 3 sampai 5 tahun ya? Ya, 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun. Jadi sebetulnya prosesnya sama saja, cuman percepatannya itu loh beda ya. Kalau kita lihat grafik kepala Neilhouse itu kan dari 0 sampai 2 itu pertumbuhan lingkar kepala cepat banget tuh, terutama dari 0 sampai 12 bulan ya. Nanti 2 sampai 5 cepat juga, tapi kan lebih datar grafiknya ya. Artinya volumenya, fungsinya itu akan makin optimal dan itu sesuai dengan perkembangan anak yang kita lihat secara kasat mata ya. Dari bayi yang nggak bisa apa-apa sampai dia 2 tahun dia udah lari, udah bisa lompat, udah bisa naik turun tangga, udah bisa ngomong, itu kan satu hal yang sangat cepat ya dari 0 sampai 2 tahun gitu. Jadi perkembangan sinaps itu bisa sampai usia sekitar 5 tahun? Sampai dewasa kayak kita begini pun juga sebetulnya masih. Sinaps itu perlu untuk fungsi kerja otak kita dalam hal apapun. Kita membaca, kita ngaji, kita
kita ngajar. Makanya kalau kita mencegah pikun itu kan salah satunya kita harus banyak membaca, ya banyak menghafal gitu supaya sinaps-sinaps itu terpelihara gitu. Berhitung nggak ya? Hah? Berhitung nggak ya? Berhitung juga iya sih. Pokoknya yang mikir deh, yang mikir gitu ya. Nah, ini merancang acara podcast. Nanti siapa yang aku undang, aku mau nanya apa itu kan berpikir gitu. Sampai tua, sampai kita dewasa juga tetap masih berlanjut sebetulnya. Soalnya aku paling sebel matematika kalau coba hitung enggak. Hitung dosis saja ya. Jadi aman, iya betul. Tapi benar ya, artinya gini. Seseorang misalnya kan pada saat dia sekolah dasar, sekolah menengah mungkin ya, dia diajarkan berhitung misalnya. Terus kemudian pada saat dia kuliah dan kerja, dia tidak lagi mengandalkan domain itu, Mbak. Itu bisa degeneratif dong, artinya dia hilang tuh. Ya, jadi di saraf itu ada hukum namanya use it or lose it gitu. Ya. Contohnya gini deh. Ini yang lagi sekolah metodologi penelitian gitu ya. Itu saya kalau lagi dapat itu mau jenjang S1, S2, S3 itu setengah mati saya harus belajar untuk mengerti gitu ya. Nah, habis sudah ujian, kalau saya nggak pakai lagi ya udah lupa lagi. Nanti kalau paling ingetnya kalau baca jurnal kan. Tapi kalau mau bikin penelitian tentu saya harus baca lagi tuh. Gimana sih caranya bikin penelitian yang baik. Jadi seperti itu, use it or lose it gitu. Contohnya gini deh, saya ahli di bidang neurologi anak, tapi jangan tanya saya tentang resusitasi bayi. Saya udah 8 tahun nggak nolong bayi lahir, kayak gitulah. Begitu itu nggak dipakai ya udah hilang gitu. Ya benar. Makanya orang nggak bisa menguasai semua ilmu ya Mbak ya. Dia pasti dalam tapi nggak bisa seluruh ilmu dikuasai. Kayak pecatur deh, semualah pecatur, pemusik kan. Kan pasti mulainya dari balita. Tadi plastisitasnya, daya serapnya masih tinggi dan retensinya tuh kuat banget gitu. Tapi itu harus terus-menerus kan kita tahu bahwa pianis handal itu dia latihan piano bisa 3-4 jam sehari kan? Betul. Dan untuk jadi ahli itu yang seperti yang kemarin kita ngobrol sama itu sama dokter kedokteran olahraga kan sama lu juga ya kalau nggak salah ya 10.000 jam. Atlet ya? Iya. Untuk menjadi ahli. 10.000 cuma latihan doang kan? Nah bener. itu yang bikin gue untuk menguasai dulu. Saya suka musik ya, tapi pas saya lihat aku mesti latihan 8 jam sehari itu untuk maintenance itu gitu. Wah, kemana lagi nih waktu gue gitu. Jadi sempat ngapa-ngapain ya? Iya, nggak sempat ngapain, udah gitu. Makanya satu jadi jubing, satu jadi murul IC. Temennya jubing kan? Iya. Mas jubing. Oke, Ipo silakan Po kalau ada pertanyaan Po. Iya dok, sama satu lagi dokter, kadang-kadang kan kita ada yang epilepsi ya dok, kejang juga karena saya jadi penasaran. Jadi ada anak-anak yang tanpa sebab tiba-tiba tuh kayak kejang yang waktu itu saya nggak terlalu ngerti ini benar kejang nggak ya, karena kan Pak si anak itu datang ke saya sudah nggak kejang. Terus saya cerita kok tadi tiba-tiba ini anak gerak-gerak sendiri dok gitu kan. Nah terus waktu itu sih karena saya nggak tahu ya saya kirim baca ke neurolog dok, gitu. Mungkin perlu EEG kali gitu. Nah untuk ini dok, misalnya beneran dia epilepsi, berarti kan pengobatannya jangka panjang ya dok, kalau enggak nanti ke otak. Nah itu untuk kita siap-siap jangan sampai itu epilepsi tertunda atau pengobatannya nggak pas karena anak-anak masa perkembangan. Itu harusnya apa yang warning harus kita perhatikan ya dok ya kalau ada pasien datang. Oh ini tadi kejang dok gitu. Ya kalau epilepsi tentu beda dengan kejang demam ya. Jadi epilepsi itu adalah unprovoked seizures ya. Jadi kejang yang disebabkan oleh bukan hal yang bisa memprovokasi. Jadi kejang bukan karena dia cedera kepala, bukan karena dia demam, bukan karena dia infeksi otak, bukan juga karena kelainan metabolik. Jadi epilepsi itu adalah anak normal, tiba-tiba dia kejang, habis itu ya dia balik ke baseline normalnya lagi gitu. Nah, tapi syaratnya epilepsi adalah dia harus terjadi 2 kali atau lebih dengan interval lebih dari 24 jam. Jadi hari ini kejang, minggu depan kejang, 2 minggu lagi kejang, itu udah tergolong epilepsi gitu, diagnosis klinis epilepsi. Nah, kalau epilepsi tentu kita harus minta pemeriksaan EEG ya. Nah, karena pada anak itu epilepsinya juga beda loh dengan orang dewasa.
ya. Jadi beda banget. Jadi pada anak itu ada yang disebut sebagai sindrom epilepsi. Sindrom epilepsi itu adalah satu kumpulan gejala. Jadi usia onset atau awitan kejangnya tuh usia tertentu, kemudian tipe kejangnya juga tertentu, gambaran EEG-nya juga tertentu juga, khas, kemudian juga prognosisnya atau ini epilepsi yang ringan atau yang berat itu juga tercermin dari kumpulan gejala itu, ya. Nah, sindrom epilepsi ini ada yang ringan, ada yang berat juga gitu ya. Contohnya adalah epilepsi absans ya, yang gampang ya. Yang dia bisa timbul pada masa anak, bisa pada remaja. Tipe kejangnya adalah bengong ya. Bengong ya. Anak pasti gurunya bilang kalau di sekolah suka bengong. Lagi ngerjain apa tiba-tiba berhenti, nanti setelah itu baru dia ngerjain lagi. Dan itu biasanya kalau terus-menerus prestasi belajarnya juga turun. Nah, itu EEG-nya juga khas tuh, ada gelombang epileptiform sekitar 2 sampai 3 cycle per detik. Nah, epilepsi yang seperti ini nih ringan ya, mudah diobati, ya bisa sembuh ya. Jadi epilepsi pada anak itu diobatin sampai 2 tahun free of seizure atau bebas kejang. Nah, ini beda sama dewasa. Kalau dewasa kena epilepsi itu biasanya ada memang gangguan di anatomi otaknya, sehingga sebagian besar dia minum obatnya seterusnya gitu. Kalau pada anak-anak nggak kayak gitu. Oke, jadi walaupun namanya sama-sama epilepsi, kalau itu terjadi pada anak dan dewasa itu beda juga gitu ya. Oke. Dok, kalau jadi pada anak berarti dia bisa sembuh ya dok ya pada anak? Bisa sembuh. Tergantung jenis epilepsinya, tergantung jenis sindrom epilepsi apa gitu. Apa yang mempengaruhi hal tersebut, Mbak? Bagaimana sesuatu yang terjadi di anak relatif lebih prognosisnya lebih bagus ya dibanding pada dewasa? Apa epilepsi nih? Epilepsi misalnya. Oke, ya epilepsi tadi tergantung dari jenis epilepsinya, tergantung dari sindrom epilepsinya apa. Ya, kemudian tergantung juga dari perkembangannya dia apa. Kalau perkembangannya normal, mayoritas tuh epilepsi yang mudah diobati bisa sembuh, bisa terkontrol lah. Tapi kalau perkembangannya terlambat, anak-anak CP, anak-anak hidrosefalus, ya itu adalah satu faktor prediksi bahwa epilepsinya juga bakal yang agak sulit diobati gitu, nggak mudah gitu. Dan itu kita harus kasih tahu ke orang tuanya. Ketiga adalah gambaran EEG-nya, ya ada sindrom epilepsi yang berat-berat yang begitu kita lihat gambaran EEG-nya kita harus bilang bahwa ini jenis epilepsi yang berat gitu, mungkin perlu pengobatan seumur hidup gitu. Iya. Oke, tadi ada yang aku lupa nih Mbak untuk bertanya. Ini banyak ibu-ibu juga suka nanya nih mengenai ada nggak penurunan IQ gitu dari anak yang kejang. Kalau kejang karena infeksi misalnya karena meningitis atau apa kita pasti tahu, itu pasti ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk kejang demam dan epilepsi, apakah ada pengaruh ke IQ? Ya, kejang tuh memang menakutkan ya, tapi sebetulnya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Nah, kejang yang bahaya adalah kalau kejang itu yang umum ya, kelojotan gitu, berlangsung terus-menerus 30 menit atau lebih. Nah, itu karena badan kita udah nggak bisa kompensasi, itu akan merusak sel-sel saraf di otak kita. Satu. Jadi lamanya ya, yang bahaya adalah kalau terjadi tadi status epileptikus namanya, lebih dari 30 menit. Yang kedua adalah penyebab kejang itu sendiri ya. Kalau penyebabnya kejang demam tadi kan benign dia, ringan, nanti bisa hilang sendiri. Tapi kalau penyebabnya adalah perdarahan di kepala, radang otak, radang selaput otak, kemudian juga ada kelainan anatomi otak, tentu ceritanya lain lagi gitu ya. Satu, epilepsi juga begitu. Epilepsi itu pada anak sebetulnya 60-70% adalah epilepsi yang mudah diobati, yang nggak berpengaruh pada IQ anak. Tapi yang sisanya yang berat-berat tentu itu bisa mempengaruhi IQ anak. Ya. Satu, kedua juga pilihan obat epilepsi kita juga masih pilih-pilih karena ada juga yang mempengaruhi kognitif ya. Contohnya fenobarbital. Fenobarbital itu kalau dipakai jangka panjang bisa mempengaruhi kognitif. Yang alhamdulillahnya sekarang sudah kita tinggalkan juga sih, sudah mulai kita tinggalkan ya. Oke. Mbak, jadi menarik. Tata laksana kejang pada anak dan dewasa apa bedanya?
Kalau tata laksana kejang akut ya, yang pada saat dia kejang, kurang lebih sih sama aja kok, kurang lebih sama ya. Kalau pada kejang akut sih saya rasa sama aja. Yang beda tuh pada bayi baru lahir, pilihan-pilihan obatnya ya. Nanti seterusnya adalah tergantung dari penyebab kejangnya itu sendiri gitu. Tapi yang jelas pada dewasa nggak ada kejang demam. Iya. Oke, silakan Po. Kayak banyak menyimpan unek-unek nih. Iya, soalnya juga penasaran. Kalau misalnya ada gangguan, kan kadang anak kecil itu kan pertumbuhan. Ini udah pindah boleh ya Dok ya? Pindah dari kejang. Boleh, sembarangan aja kayak ngobrol di warung kopi ini mah kita. Kopinya mana? Ya, itu juga banyak diprotes sama narasumber. Kopinya mana? Oke, silakan Bu. Jadi pas perkembangan itu kan benar-benar semua ada tahapannya dan terpengaruh sama neurologi pasti ya, saraf di otak. Nah, ada beberapa yang dia itu kalau bicara tertunda gitu Dok. Udah bicara tertunda, terus ngomongnya jadi kayak terbata-bata, jadi 2 tahun harusnya bisa menyebutkan kalimat, tapi dia baru bisanya mama doang atau makan doang. Nah, itu sarafnya itu bisa nggak sebenarnya kita mendeteksi sebelum nyampe 2 tahun dari awal-awal udah ini kok kayaknya udah harus dimulai ya, tapi kan biasanya baru ketahuan setelah 2 tahun kok anak saya ini 2 tahun barulah sibuk ke dokter anak. Itu sebenarnya di perkembangan neurologinya di masalah yang mana ya Dok? Ya, jadi gini, tadi kan perkembangan otak tadi yang sudah kita bicara tentang perkembangan fisiknya ya, volumenya, kemudian lingkar kepala dan sebagainya. Nah, secara fungsi ya kita lihat perkembangan anak itu secara sehari-hari ya. Kan perkembangan anak itu ada motorik, ada bicara bahasa, ada interaksi, ada kognitif ya. Nah, kalau motorik itu kalau anak itu memang tidak ada kelainan neurologis, nggak ada problem di kepala ini, itu dia akan bisa aja dengan sendirinya gitu ya, tidak terlalu membutuhkan stimulasi dan lingkungan yang optimal banget gitu, karena anak itu sudah terprogram, dia bisa duduk, bisa merangkak dan sebagainya, kecuali lingkungannya sangat ekstrim sehingga dia nggak punya kesempatan untuk banyak bergerak. Tapi kalau bicara bahasa itu sangat tergantung dari stimulasi dari lingkungannya. Karena dia mengenal kata yang kemudian dipersepsikan pada sesuatu ya, baik itu satu benda, satu peristiwa, satu kata kerja, kata sifat, kemudian juga penyusunan kata itu menjadi suatu kalimat, kemudian bagaimana ekspresi muka kita ketika berbicara, kemudian belajar mengenai intonasi, aksen dan sebagainya itu diperoleh dari lingkungan sekitarnya, terutama orang tua, pengasuh dan keluarga pastinya ya. Itu sangat nggak bisa dengan sendirinya gitu ya. Nah sekarang saya kalau praktek sampai bosen gitu ya. Ingat 75% anak telat ngomong semua. Kalau saya tanya gitu ya, sama ceritanya. Mulai umur 6 bulan begitu MPASI dikasih TV atau apalah, YouTube lah, tab lah, supaya makannya gampang gitu kan. Nah, pada saat itulah terjadi stimulasi yang tidak tepat gitu ya. Jadi kalau anak itu pasif nonton sesuatu, tidak ada interaksi dua arah kan ya, maka dia tidak belajar bagaimana menempatkan satu kata itu dalam satu kalimat, dalam konteksnya yang benar gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya makanya di era digital ini hati-hati, kita harus kan tadi rekomendasi IDAI nggak boleh screen time pada anak usia kurang dari 2 tahun kan? Ya. Kalaupun terpaksa 18 sampai 24 bulan boleh, tapi harus didampingin dan itu hanya 1 jam saja. Tadi saya bilang otak anak kurang dari 2 tahun itu berkembang pesat. Kalau kita kasih sesuatu yang positif, dia retensinya bagus banget, menyerapnya bagus. Tapi kalau kita ngasih yang salah ya error juga gitu. Tapi sebenarnya di sarafnya tuh aman-aman aja, ini masalah lingkungan aja benar. Gini, jadi tadi ya sinaps, mielin, dendrit itu bekerja sesuai dengan dia berespon, bertumbuh sesuai dengan apa yang diberikan oleh lingkungan kita. Tapi kalau lingkungan yang salah itu akan terus dia terima, itu akan tercetak sebagai blueprint gitu. Nah itu pada akhirnya itu bisa menjadi merubah materi genetiknya dia juga gitu.
merubah struktur juga gitu. Kalau lingkungan yang salah itu terus menerus. Wah, sama deh interaksi genetik lingkungan ya. Genetik, epigenetik, kan? iya kan. Contohnya ini deh, bayi prematur lahir ya. Nah, di lingkungan NICU itu kan penuh stressful tuh. Suara ventilator, diambil darah, disaksin, diapa-apain. Itu ternyata setelah penelitian jangka panjang itu anaknya menjadi ada problem perilaku, cemas, kemudian beraktif dan sebagainya. Tapi setelah dirunut-runut memang seperti itu. Jadi stres pada masa awal perkembangan otak yang dini itu juga bisa berpengaruh pada perilaku nanti dia di kemudian hari. Nah, ini gitu. Benar nih Mbak, mengenai stres pada masa awal itu kan kadang-kadang gini ya, ada nggak tahu deh sampai sekarang masih ada nggak di kepercayaan kayak gini. Pokoknya kalau misalnya ini biar anak nangis biarin aja gitu supaya paru-parunya kuat gitu. Masih ada nggak lo Po? Dengerin nggak? Apa itu karena gue ini aja generasi X ya jadi. Ini sih bapak-bapak banget sih. Bukan masalah generasi. Saya kebetulan pas anak saya semua masih kecil itu kan saya tinggal sama mertua, Dok. Jadi kebetulan kalau yang itu sih enggak. Jadi kalau nangis malah itu kenapa anakku? Jadi saya malah lebih nangis. Ini. Iya, jangan sampai nangis. Rasanya kalau nangis berarti emaknya salah. Nah, gimana tuh Mbak? Dari dua pendapat seperti itu. Jadi gini, Allah itu menciptakan manusia itu betul-betul komplit ya. Jadi tangisan itu adalah bentuk komunikasi sebetulnya, bentuk komunikasi yang sederhana dari seorang bayi yang belum bisa ngomong. Masya Allah. Iya. Makanya kan kalau bayi nangis perhatiin dulu. Saya selalu ngajarin gini, Bu, kalau bayinya nangis jangan langsung dijejelin susu. Susu ya. Dilihat dulu nangisnya kenapa. Kan kalau bayi nangis urusannya cuma dia pipis, pup, lapar, aus, atau kepanasan, atau kedinginan, atau tidak nyaman. Kan nggak mungkin bayi nangis karena dia minta iPhone gitu kan nggak mungkin. Jadi saya bilang bapak ibunya mesti melatih kepekaan untuk supaya dia bisa mengetahui apa sih anakku butuh apa itu. Dan itu harus segera diketahui dan dipenuhi. Sehingga tercipta hubungan yang trust ya kan, nah, itu ya perkembangan kejiwaan kan basic trust itulah dimulai pada saat itu. Jadi kita harus selalu bisa menerjemahkan tangisan bayi itu apa. Nah itulah mulai kita juga mengasah feeling kita sebagai orang tua sebetulnya. Dan sebetulnya juga ini nggak perlu dipelajari, itu kan insting aja yang sudah diciptakan oleh Allah gitu. Tinggal kalau kita artinya gini loh, kalau kita full atensi sama anak itu akan dapat aja gitu feelingnya ya. Jangan maksudnya jangan ngasuh anak sambil main handphone, main TikTok, nggak dapet feelnya gitu loh. Iya, digital nih emang serem banget ya. Iya betul serem banget. Oke Po, masih ada lagi silakan. Ada Dok. Sekarang saya mau beralih ke mungkin Dokter Aisy juga tahu sih, cuma saya mau sambungannya sama neurolog. Jadi kalau pada anak-anak yang datang ke kita ya Dok ya, misalnya kan tiba-tiba untuk pasien yang ada tumor atau apa di kepala, itu ketahuannya agak telat tuh Dok. Jadi beberapa pasien baru yang ke IGD itu, mungkin dia remaja tapi tiba-tiba pasien nanya, ada beberapa tuh dia di pesantren. Jadi pasien-pasien tahu-tahu ini anak kok lemes, awal mula malah lemesnya di kaki. Tapi kok ujung-ujungnya dia kepala masalahnya Dok. Jadi di kaki dengan gejala nggak apa, ini jatuh kok tadi. Nah pas jatuh dia anaknya langsung tiduran, mobilisasinya nggak bisa. Nah pas di foto-foto dicari tahu ternyata ada massa di kepala. Nah itu sebenarnya warning nih Dok, kan beberapa pasien kita tuh pasti datangnya itu terlambat. Yang dimana kepalanya udah besar massanya, habis itu ketahuannya udah kayak gitu dengan gejala neurologis pastinya. Tapi kok telat juga gitu loh Dok. Apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan sebelum sampai telat? Apakah yang kalau kita lihat kok jalannya udah agak beda ya, ada apa nih? Apa kita langsung harus ke dokter anak kah atau ke dokter saraf kah gitu? Nah, ini pertanyaan berat nih. Gimana? Silakan Mbak. Tumor otak itu ya ada ganas, ada jinak, tapi menurut saya juga semuanya itu berat ya kalau tumor otak ya. Anak yang tadinya sehat terus jadi nggak bisa apa-apa ya. Sayangnya memang nggak ada screening rutin ke arah situ ya. Nah tumor otak ini tergantung dari lokasi tumor itu sendiri sebetulnya ya. Nah kalau
Gejalanya tentu tergantung dari bagian otak mana yang terganggu atau terdesak. Dia kan sifatnya adalah satu massa yang mendesak jaringan otak ya. Nah, kebanyakan tumor otak pada anak itu dia di sini di belakang di fossa posterior kan namanya ya. Itu kan dekat cerebellum. Dekat cerebellum, dekat pusat saraf otak kita ya, saraf kranial itu kan. Nah, gejalanya yang awal adalah jalannya nggak benar, jalannya sempoyongan. Jadi kalau anak tiba-tiba jalannya nggak benar, ya jangan dianggap remeh ya, harus segera dibawa. Jalan sempoyongan, kemudian kalau dia kena saraf kranialnya, saraf otaknya yang paling kena pertama adalah saraf penggerak bola mata nih. Dia bisa juling. Nah juling itu juga kan gampang sebetulnya. Tiba-tiba anak juling itu jangan dianggap remeh ya. Juling, kemudian juga kalau udah terganggu lagi mungkin bisa ada gangguan menelan, gangguan bicara. Itu yang di daerah belakang. Kalau otak bagian tengah itu kan dia ada saraf nomor 2 ya, penglihatan. Nah, biasanya itu keluhannya adalah gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan atau bisa juga kan kena dekat hipotalamus ya. Tiba-tiba dia nafsu makannya banyak, tiba-tiba obesitas yang mendadak, atau ada pubertas pretok kan juga bisa gitu ya. Jangan-jangan kena hipotalamusnya ya? Ya, makan banyak berarti warning ya. Iya. Banyak berarti warning. Anak ya bukan dewasa, Po. Anak kebanyakan di sini sih. Nah, kalau yang di lobus frontal atau yang di temporal, parietal itu agak lebih jarang. Nah, tapi kalau di korteks itu ya di otak besar itu akan gejala peningkatan tekanan intrakranialnya yang akan lebih menonjol gitu. Ya dia sakit kepala juga. Sakit kepala sih sebetulnya warningnya. Sakit kepala yang kronik progresif gitu. Makin lama makin berat. Dan sakit kepala itu yang khas adalah bangun tidur dia akan paling sakit kepala tuh dia adalah pada saat dia bangun tidur pagi. Gitu. Itu yang aku mau tanyain sebetulnya. Sefalgi yang kayak gimana? Kan sefalgi juga sering terjadi tuh Mbak. Dan itu normal kan gitu pada anak. Nah, bagaimana membedakannya dengan misalnya kelainan yang lebih ganas seperti itu? Ya, kalau tumor itu adalah kronik progresif ya. Bisa 1 bulan tapi makin lama makin berat. Makanya kalau punya pasien datangnya di jam 8 malam gitu ya. Terus datang keluhannya sakit kepala. Ya, udah deh. Anamnesis sendiri setengah jam. Ya, karena kita harus membedakan ini akut berulang, akut progresif, kronik non progresif. Nah, ini yang paling banyak kan kronik non progresif kayak migrain atau tension type headache atau kronik progresif gitu. Itu. Susah banget dong kalau misalnya pada anak yang belum bisa mendeskripsikan itu ya. Oke, ya kita tanya orang tuanya, kira-kira fluktuasi perubahan kan kalau anak sakit kepala misalnya anak balita ya pusing gitu kan pasti dia rewel. Nah, kita harus betul-betul tanya orang tuanya fluktuasi dari gejala itu. Makanya anamnesisnya bisa setengah jam. Iya, benar-benar. Dan terjadinya kanker atau tumor ya pada periode-periode tertentu itu juga akan menimbulkan efek yang berbeda-beda ya, Mbak? Ya kan kalau pada anak balita tumor itu biasanya di medulloblastom, ya glioma, astrositoma dan banyakan adalah glioma pontin ya, itu yang sangat sulit dioperasi, yang tidak operable. Kebanyakan sih itu, tapi kalau medulloblastom masih bisa dioperasi tergantung lokasi lesi, tergantung lokasi tumornya sih memang. Iya. Oke, ini nih ya menarik nih. Po, masih ada unek-unek belum? Iya, apa? satu lagi. Satu lagi. Kata kita tambah lagi ya. Lu mumpung gratis, lu nanya aja dulu nih, kapan lagi? Saya berapa ya, Dr. Handri? Kenapa ya kalau yang kena hipotalamus kok saya lihat ke depannya nggak bagus ya, Dok? Oh, susah itu, Po. Orang itu makhluk halus, kecil bener itu bendanya. Kalau kena di situ tuh saya lihat jelek gitu loh. Hipotalamus itu kan di bagian tengah, padahal Allah tuh sudah menciptakan dia terlindung betul di bagian tengah, makanya ditaruh di situ ya. Tapi dia mengatur semuanya di kita kan. Ada kelenjar pituitary, ada yang hubungannya juga sama adrenal, pusat suhu juga ada di situ. Kalau itu kena ya semua sistem endokrin kan bisa terganggu, sistem elektrolit kita juga terganggu, kemudian juga hormon-hormon. Yang jelas juga tadi penglihatan ya di midline
Tumor itu penglihatan yang paling terkena juga. Menurut saya sih semua tumor sih udah nggak enak aja buat anak gitu. Betul. Ya, ya makanya ada apa namanya ya, prinsip bahwa kalau misalnya walaupun dia jinak, kalau dia lokasinya di intrakranial itu dianggap ganas. Iya, jadi nggak ada istilah jinak ganas sih. Iya, kalau tergantung lokasi gitu, Po. Susah orang dia di dalam ruang tertutup, ya kan? Diagnosis dininya juga susah gitu. Makanya memang di luar pun sering terlambat tuh diagnosis seperti itu, dan prognosisnya juga memang nggak terlalu bagus. Oke. Mbak, dari usia 5 tahun sampai 18 tahun, apa yang terjadi dari perkembangan saraf itu? Ya sama aja sih sebetulnya, pembentukan sinaps yang nggak kepake akan hilang, mielin, kemudian juga percabangan dendrit dan sebagainya itu terus berlangsung, tapi tentu memang kecepatan penyerapannya tidak secepat pada anak balita gitu. Ya, lagi-lagi kalau kita mau anak kita jago ya mulailah dari usia balita gitu. Oh, dia jadi pemusik balita. Mau jadi atlet balita, mau jadi hafiz balita juga gitu. Jadi tergantung dari apa yang kita kasih tuh di usia kurang dari 2 tahun terutama ya. Karena kan ketika dia sudah remaja dalam hidup kita kan juga harus memilih kan ini anak mau jadi apa nih gitu kan nggak mungkin dia semua jadi expert di segala hal gitu. Oke. Oh, masih ada? Dokter udah, saya naik lagi udah. Iya nanya. Dokter Mama mah nggak ada habis-habisnya nanya. Iya, soalnya ada aja dok. Soalnya gini dok, kan anak kecil tuh jarang vertigo ya dok, jarang vertigo. Anak kecil tuh lebih ke dia pusing aja. Tapi ada sempat ketemu tuh dok, itu bilangnya kalau saya sih ini kayaknya vertigo deh. Tapi dia agak karena masih anak-anak mungkin ya dok ya. Jadi saya nanya tuh, dia kamu muter. Saya tuh pusing, Samuel, tapi dia merem aja. Terus ayo coba dibuka matanya gitu kan, buka. Saya pusing dok, jadi kalau buka mata tambah pusing. Itu kalau nah sementara sih saya jadinya vertigo, kayaknya vertigo deh. Tapi buat anak-anak apakah pengobatannya sama dengan yang dewasa dok? Apa harus saya tahu dulu, ini di bagian THT atau beneran pure sarafnya? Ya, vertigo pada anak-anak sih jarang sebetulnya ya. Kedua juga anak-anak terutama yang di bawah 7 tahun kita nggak bisa, anak-anak belum bisa mendeskripsikan vertigo dengan baik ya, kecuali pada anak yang udah usia sekolah SD dan remaja. Biasanya juga ada radang otitis media juga bisa bikin seperti itu, vertigo perifer. Tapi kalau vertigo sentral itu jarang ya, gangguan cerebellum itu jarang. Kalau gangguan cerebellum pada anak biasanya itu tadi ataksia atau gangguan koordinasi dan keseimbangan yang lain gitu. Vertigo sendiri sih jarang ya pada anak. Luas banget tuh Po, pediatric neurology. Iya, kalau ada kasusnya mungkin ke THT dulu ya dok, kan biasanya batuk pilek lama kan, memang batuk pilek lama. Terus media bisa seperti itu. Nah, oke, Mbak, mengenai perkembangan ilmu nih, Mbak. Taksonomi keilmuan. Kan kalau misalnya pediatrik neurologi kan asalnya dari dokter anak dulu ya, yang kemudian dia mempelajari neurologi secara khusus gitu ya pada anak. Sedangkan kalau misalnya dewasa, misalnya dia dari neurodewasa kemudian misalnya mempelajari anak, apa sebetulnya yang perbedaan di antara keduanya, Mbak? Ya dulu sih generasinya Prof. Sofyan itu bersama-sama belajar ya, dokter anak belajar neurologi atau dokter neurologi belajar pediatri ya. Nah bisa-bisa aja sih ya, bisa-bisa aja tentunya ya. Tapi tentu kalau dokter neurologi dewasa dia harus mengerti dulu konsep tumbuh kembang karena kan tadi berbeda ya, jadi mindset itu harus beda. Contohnya adalah stroke pada anak dengan stroke pada orang dewasa itu beda banget gitu, faktor resikonya maupun penyebabnya. Jadi mindsetnya beda banget, mindsetnya harus dirubah ya. Seiring zaman ya, seiring waktu, ilmu neurologi dewasa juga sudah makin berkembang ya. Ada geriatri, ada pain, ada neurovaskuler, ada rehabilitasi. Ya, dan ini juga kita dokter anak makin banyak yang
pediatrik neurologis, ya lama-lama nih akhirnya juga Iya. nggak banyak lagi yang tertarik dokter neurologi itu anak gitu, karena mereka sendiri juga mainannya udah banyak gitu loh. Betul. Tapi sebetulnya sih bisa-bisa aja gitu. Tapi itu tadi mindset-nya harus dirubah. Iya. Nah itu mindset itu memang ya memang beda sih. Pada saat aku belajar anak pediatrik general pediatrik ya itu memang wah udah di set truk mindset bahwa anak bukan orang dewasa yang kecil, bukan miniatur orang dewasa tuh ini ya. Kita punya kolega dokter anggota UKK neurologi yang dari dokter neurologi dewasa loh. Ada di Bandung, ada 3 orang dan kita juga punya di RSM dokter Yeti kan. Memang beliau-beliau itu memang udah konsisten emang pediatrik neurologis gitu. Iya. Udah jarang bilang yang dewasa gitu. Oke. Wow. Itu tuh ilmu semakin berkembang. Jadi sebetulnya kita nggak usah berebutan ya, Poh ya. Ya betul. Betul banget. Tumpang tindih itu pasti ada. Cuman begitu kemajuan ilmu kedokteran itu makin maju ya itu akhirnya juga akan itu aja sendiri gitu. Iya. Yang penting pasien dapat penanganan yang terbaik. Iya betul. Wow. Ini nggak kerasa hampir 1 jam. Gila ya, kita padahal cuma ngobrol kayak di warung kopi. Tapi kalau misalnya sobat dokter IC berbagi nyimak nih, itu udah dalam banget. Kita udah ngelewatin berbagai namanya pindah topik dan tanpa kerasa tuh wah asik deh pokoknya. Mudah-mudahan bisa jadi stimulasi kita nantinya ya kalau misalnya untuk belajar ternyata bidang ini asik nih gitu. Jadi asik juga nih ngasih ilmu coret-caranya kayak gini di podcast. Oh iya. Udah lama loh nggak denger IC cerewet kayak gini. Kangen gue. Kalau ketemu beliau pasti banyak yang dibahas, Dok. Udah lama nggak ketemu soalnya. Oke, Po, sekarang kesan pesan lo terhadap narasumber malam ini. Ini ritual dokter IC berbagi ini begini. Iya. Oh gitu. Iya, selalu. Silakan, Po. Alhamdulillah malam ini ketemu Dokter Handri, spesialis anak, konsultan neurologi. Ilmunya bagus banget, baik. Maksudnya gimana ya, Dok? Luar biasa yang tadinya saya nggak kepikiran, ternyata beda ya. Saya kira anak sama dewasa sama, ternyata beda. Kan biasanya kita kalau nggak ngerti langsung konsul aja, Dok. Ternyata di awal-awal ilmu yang saya tangkap bahwa untuk anak perkembangan itu benar-benar lingkungan, meskipun genetik juga lingkungan harus memperbaiki atau pengaruh yang baik-baik buat anak biar nanti ke depannya baik. Jadi sebenarnya udah ada modal nih, tinggal kita mengembangkannya kemana. Terus untuk sesuatu warning ke kita, terima kasih Dok, nanti misalnya ada pasien yang kira-kira gerakannya agak-agak aneh, kira-kira mengarah ke sana, nah saya akan konsulkan langsung ke dokter neurologi. Terima kasih dokter, luar biasa ilmunya, alhamdulillah. Ya, ini kesempatan langka nih. Kalau misalnya di tempat prakteknya itu ngantri ya. Alhamdulillah. Pasiennya 60 tapi mulainya dari nomor 50. Masih mending aku mulai dari 59. Oke. Tadi satu lagi Mbak, overlapping itu adalah keniscayaan ya tadi ya. Jadi artinya kayak seperti di anak aja ya. Tadi kan misalnya dia belum bicara. Nah itu kan ada pediatrik tumbuh kembang juga selain pediatrik neurologi. Nah itu gimana saran Mbak Handri nih pada kasus-kasus seperti itu? Ya, jadi IDAI sebetulnya sudah ada itunya ya, panduan. Kita juga dalam standar nasional pendidikan itu juga sudah jelas sih, memang sudah dibagi ya. Jadi pediatri tumbuh kembang pediatri sosial itu fokusnya adalah screening sebetulnya, surveillance screening. Artinya mengajarkan pada dokter-dokter anak bagaimana screening tumbuh kembang yang betul tuh seperti apa ya, dan harus dikerjakan ya. Nah itu adalah tugas ya. Tapi sebagai konsultan tumbuh kembang pediatri sosial tentu boleh-boleh aja menangani sampai diagnosis ya. Nah neurologi anak itu sebetulnya memperkaya ya, menambah wawasan. Jadi kita tahu how-nya, kenapa dia bisa seperti itu, kenapa dan mengapa dan bagaimana prognosisnya gitu. Jadi misalnya gini. Anak di screening, dia telat ngomong nih, oke, telat ngomong atau speech delay itu kan terminologi umum aja. Yang penting adalah kita harus menentukan dia memang terlambat atau tidak, kedua normal atau tidak normal, apa penyebabnya, apa diagnosisnya, dan kemudian itu tentu mempengaruhi
terapi sama prognosis ke depannya. Terapi mungkin sama-sama aja. Contohnya gini loh, misalnya gini, ada anak umur 2 tahun, belum jalan gitu ya. Kita harus tentukan dia telat motoriknya tuh kenapa? Apakah dia memang karena stimulasi yang salah sehingga dia tidak dapat stimulasi yang baik, atau memang dia ada cerebral palsy, itu kan beda gitu. Karena kita harus diagnosis pasti, etiologinya juga harus jelas sehingga kita bisa menjelaskan ke orang tua. Nah, itulah neurologi anak tuh memperkaya dari segi itunya gitu. Walaupun mungkin terapinya sama, fisioterapi gitu. Iya. Wow. Itu kalau saya sih, kalau saya pribadi itu tidak usah diperdebatkan siapa punya siapa. Kalau dua orang pinter bekerja bareng, berpikir bareng, itu tentu akan lebih baik buat pasien ketimbang sendiri-sendiri, dan bahkan satu sama lain bisa saling belajar. Menurut saya sih gitu. Bisa berantem gitu. Iya, itu mantap. Lagian hari gini udah banyak yang berantem, ngapain kita berikut berantem? Iya. Mendingan ngobrol-ngobrol gini ya. Mbak, target audiens kita ada 2. Untuk awam dan untuk dokter umum. Mungkin ada take home message buat audiens kita. Silakan. Oke, take home message-nya terutama adalah tentang itu tadi ya, 1000 hari pertama kehidupan ya, karena itu menentukan kualitas manusia Indonesia sebetulnya ya. Jadi otak itu mulai terbentuk mulai saat pembuahan. Artinya kalau kita mau punya anak yang bagus ya, sebelum hamil pun harus sudah siap gitu. Siap fisik, jasmani, rohani gitu ya. Kemudian pada masa kehamilan juga harus diperhatikan ya, dan itu kan sudah ada di semua panduan, udah ada mulai dari puskesmas, rumah sakit tipe D, tipe C itu udah jelas ya. Nah, setelah anak itu lahir, ASI adalah nomor 1 ya. ASI eksklusif sampai 6 bulan itu harus dilanjutkan dengan MPASI. Jangan lupa nutrisi itu penting banget, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Saya selalu bilang sama orang tua, kalau ngasih makan anak jangan sembarangan, mesti niat gitu loh ya. Iya, kalau nutrisi yang baik itu otaknya juga bagus gitu, jadi pintar. Jadi fokuslah pada 2 tahun pertama kehidupan itu. Oke, untuk dokter umum ada pesan? Sama juga sih. Nah, untuk dokter umum ya itu tadi sesuai dengan kompetensinya ya. Monitor tumbuh kembang kan diajarin kan, antropometri, pertumbuhan. Jangan sampai anak itu udah gagal tumbuh baru dirujuk gitu. Berat badan turun aja tuh udah harus waspada. Jangan sampai itu di grafik tuh harus terkejar tuh berat badan ya. Kalau berat badan terganggu, yang pertama selat berat badan terganggu dalam kurun waktu tertentu, tinggi badan terganggu, jadi stunting. Kalau stuntingnya juga kebablasan di lingkar kepalanya, akhirnya jadi terpengaruh juga gitu. Iya. Jadi mesti tahu tuh Po, nail house. Jangan-jangan nail house apa nih? Nggak tahu. Kan gambarnya aja disimpan. Oh, iya. Jadi kalau ada apa kita lihat dulu bener nggak nih? Kalau dokter umum memang pakai WHO. Oke. Ya di atasnya hijau atau kuning atau merah nih. Oke. Wah, ini kalau misalnya kita terusin nih sampai kapan? 4 semester ntar. Wah, saya udah spesialis Iya, jangan sampai nanti audiens kita jadi spesialis. Parah. Enggak. Kita pengen audiens kita pinter-pinter kok supaya kita bisa bisa berkomunikasi gitu ya. Artinya kadang-kadang tuh miskomunikasi itu terjadi karena knowledge gap ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sama, mindset kita udah sama, bahasa kita udah sama, nah itu lebih mudah berkomunikasi. Nah, itu tujuan rahasia ya, jangan dibilang sama siapa-siapa, ada tujuan rahasia dari podcast Dr. Aisy Berbagi. Oke, kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy Berbagi. Terima kasih Dr. Setia Handriastuti, spesialis anak konsultan, atas waktunya yang berharga dan bisa diculik di malam hari ini ya. Karena besok nggak bisa buat ICG. Mas, tolong diedit, Mas. Adik saya dari dulu. Oke, dan kemudian
Dokter Ipo juga sekarang udah pakai headset, walaupun headset dulu Mbak, headset yang putih itu udah hilang kayaknya, udah cuma sempat. Ketemu di dokter kemarin saya bawa ke rumah sakit, terus pas pulang lupa membawa, akhirnya pakai yang itu. Beliin dong. Iya. Bisa request authorized. Wah, repot nih, narasumber udah minta kopi, pendamping udah minta beliin headset, puyang nih. Oke, seru banget ya kayak ngobrolan kita bareng-bareng pakar-pakar ini, dan kemudian juga pendamping ya Dr. Ipo dan juga Mbak Handri. Dan kalau misalnya kita ada yang Anda nggak tangkap, bisa di reply lagi, atau misalnya kalau misalnya dengerin pakai slow play ya, di play-nya diperlambat. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita kasihkan terlalu cepat, mungkin ada istilah-istilah yang belum ada tangkap ya. Istilah-istilah kedokteran yang kadang-kadang suka ini apa sih gitu ya, itu di replay lagi supaya Anda ngerti gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Handri dan Dr. Ipo. Kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy Berbagi. Sampai jumpa di podcast Dr. Aisy Berbagi berikutnya, berdiskusi dengan narasumber yang asik-asik, ciamik dan menggelitik ya, itik-itik. Dan dengan tagline yang sama. Apa Po? Kalau Ipo apa nih Mbak tagline-nya? Apa Po? Apa tadi? Hidup manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Oke. Terima kasih dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.